kalau maju sama-sama kota bagaimana? Anda lebih pilih mana? Harus pilih Kiduku. Oh, Kalau pusing terima waktu dia. oh begitu ya? Iya. Kalau Senderia ini sudah tidak bisa maju lagi nih. Kenapa? Terus satu periode, terus nanti satu kali lagi ya. Ya ini dulu. Oke. Selamat datang di channel YouTube Bung Iwan di obrolan santai. Kebetulan guys, ini teman saya, teman-teman lama saya yang lama tidak pernah ketemu ya. 10 tahun barangkali ya. Ini Bung Acil. Kalau Jauh. tidak ini kan sering muncul di YouTube ya. Sudah familiar. Nah, sudah familiar ya. Familiar dia. Familiar ya. Kalau ini Bung siapa namanya? Haris ya. Oke, Haris ini membelakangi dia ya. Apa ada di sana? Oh iya. Jadi apa kabar Bung Acil? Alhamdulillah semenjak kita sudah 2 kali bertemu aja kali ini. Iya. Sudah 2 kali. Jadi apa aktivitas sekarang? Lama kita tidak ketemu ya? Berapa tahun? Waktu pertama ketemu dulu tahun berapa? Tahun 2000 barang sekitar tahun 2011 2010. 10 ya. 10. Nah, Nah, ada kegiatan dulu. ya, Iya. bangkit. Bangket. 2010. Lalu setelah itu kita tidak ketemu ya? Saya ke Makassar. Saya sempat ketemu di Makassar ya tahun Iya, 2011. 2011. Iya. Betul. 2011. Jadi kita ketemu guys di 2011 di Makassar ya. Di Goa, Kabupaten Di Goa ya. Iya. Setelah itu putus. Setelah itu putus, sekarang masing-masing sudah kemana? Putus kontaknya. Saya 2011-12 Makassar, 2014 hijrah ke Mamuju. Hijrah mau menuju berapa tahun sih? Mamuju kurang lebih 4 tahun. Ini nanti ketemu 2022. Tapi bisa ketemu itu gara-gara juga cara kebetulan waktu ada postingan kawan lama teman kakak. Oh iya, kita ketemu di Facebook ya. Saya lihat Bung Acil ya. Lama ternyata Bung Acil ini temenan satu KKN dengan ipar saya ya. Iya, Iwan Hade. Iwan Hade. Iwan Hasan Datwi. Masih datang lagi. Kidaus bagaimana kabar? Ini sudah lama tidak masuk anu lagi. Sementara sehat-sehat. Tidak masuk di anu lagi. Di channel itu makan sedap ya. Insya Allah kan ke depan kita akan kembali bertemu. Aktif lagi ya. Sesi keberapa ya? Video keberapa itu? Bung Kidaus masuk di channel Bung Iwan dengan Lot Oleh. Video ketiga mungkin ya? Video ketiga, video keempat ya, video kelima ya. Jadi guys nanti kalau mau lihat apa Kidaus di Bung Iwan ya, ada video dengan Lot Oleh ya. Nama videonya itu Strategi Politik 22. Luar Nah, itu seingat debat ya, debat Kidaus dan Lot Oleh, dan Kidaus ini kalau ibarat orang main tinju, lempar-lempar di sudut ring gitu. Tidak mampu dia hadapi Lot Oleh. Aduh, orang Kalau gila itu. Bung satu kawan baru ini siapa namanya? Aris ya? Aris tinggal di sini memang. Ya? Tinggal di sini memang ya. Apa aktivitas? Sekarang Mengawas begitu ya. Tinggal di mana? Bung Haris? Di Masoba. Sudah berkeluarga ya? Kalau Kidaus ini jomblo. Kalau Bung Acil ini duda. duda keren ya. Apa sekarang aktivitasnya? Saking beracara juga sekali-sekali ya sering mendampingi traveling teman-teman Mapala. Oh, Biasa advokat pengacara. di kantor hukum bisa kadang kan Kadang dan asosiasi. berapa lama sudah? Nanti kita bicara soal tadi traveling naik gunung apa ya? Kalau saya di dunia advokat itu dari 2014, nanti 2015 baru lulus di Makassar.
kali tes berani karena pada saat itu scoringnya masih tinggi, Iya, tidak iya. kayak sekarang. Itu scoring Jadi skornya sampai paling tinggi berapa, paling rendah berapa? kalau sekarang ini yang berlaku yang secara umum ini scoring 85. Iya. Jadi ada anak muda lah. Tapi semua asosiasi beda scoringnya, masing-masing beda kayak KAI, KAI, Gerasi, beda-beda. Terus kalau Bung Acil ini gabungnya di mana? Awalnya tahun 2016 itu gabung di kantor hukumnya Isdat dan Bukan, rekan maksud saya di asosiasi Beradi Beradi. Perhimpunan Advokat Indonesia. Itu skornya berapa? Paling rendah dia berapa bisa diakui sebagai advokat? Waktu kalau ujian PKPH-nya itu waktu zamannya saya itu scoring 70. sekarang scoring 85 sampai 90. Ada lebih muda. Jadi sekarang ada apa namanya terlalu banyak sekarang gara-gara sudah banyak karena semua multibar kan dulu single bar itu kan cuma yang diatur sama undang-undang kan cuma Beradi Iya. yang lainnya kan enggak. Nanti tahun 2016 baru single multibar Iya, iya. multibar dia semua asosiasi diakui berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Habis itu mulai banyak asosiasi yang berkembang untuk mencari massa dan organisasi kan punya kebutuhan massa orang-orang ya. Jadi tinggal bagaimana banyak yang berlaku sekarang seleksi alam. Iya, artinya makin banyak pengacara kan makin banyak juga masalah. Nah, juga banyak masalah problem hukum ya. Kita orang Nah. akan masuk dari masalah. Jadi orang-orang yang bertahan di tempat pertama pendidikan punya kinerja yang diakui adalah artian diskusi jam terbang. Iya. Ketiga tidak kalah penting itu dia punya domisili kantor. Di kantor ya. Iya domisili hukum namanya. Dosen hukum ya. Karena itu kantor menentukan. Iya. Ibarat kalau kita punya kios di Solo, kita punya orang singgah bertanya. Kalau freelance dari kantor kan mau singgah di mana? Tinggal itu seleksi alam punya. Buat mereka apa namanya track record. Dan track record itu mempengaruhi kita. Track record ini dalam menangani kasus. Kalau banyak menang begitu ya. Pertama kalau banyak menang, kedua keberhasilan advokat itu kalau bisa menurut sekali Iya. dengan bab anak keberhasilan perkara itu kalau dia bisa banyak menyelesaikan perkara non litigasi. Apa itu non litigasi? Penanganan perkara itu ada dua macam. Iya. Litigasi dalam pengadilan, non litigasi dalam pengadilan. Nah, maksudnya pengertian litigasi, apa? Non litigasi, litigasi. Litigasi itu ya, supaya biar Jadi pemirsa tahu ya. litigasi dan non litigasi. Litigasi dan non litigasi. Kalau litigasi dalam pengadilan, Ya. non litigasi di luar pengadilan. Oh, jadi negosiasi di luar itu ya. Tepat ini berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang peraturan Mahkamah Agung Mahkamah Agung ya. nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Dikedepankan itu itikat baik, dan kalau bisa selesai di mediasi. Itu yang dilakukan. Kalau itu pun kalau sampai ke meja pengadilan itu berarti sudah no way out, berarti sudah deadlock. Selama saya berpraktik ya, itu yang saya punya pengalaman. Jadi track record itu bagaimana? Banyak menangnya atau banyak drawnya atau banyak Track record itu menentukan Iya. jam terbang, adanya banyak menang. Kedua, kualitas itu kualitas animo masyarakat yang dilihat kualitas. Misalnya kita selesai perkara yang tidak tepat, tidak bagus, apalagi yang sekarang lagi viral di Pak Mas itu di Iya, ya. Marasman. bukan Marasman bisa video gitu, ya. ya, itu kan bisa dibilang malpraktek. Kalau misalnya kita tinggalkan klien, menyelesaikan masalah setengah-setengah, memeras klien, itu semua bisa masuk di malpraktek. Dan itu dilakukan oleh Pak Rasman Nasution. Indikasi ya, bisa kita menggas begitu kalau ada sidang kode etik ya. Tapi kan katanya Pak Hotman ini kan dipecat dari Beradi. Kalau Atau apa? Dipecat atau dinonaktifkan? kalau dipecat ada kasar ya, Iya. mungkin dia dikeluarkan. Oh, dikeluarkan. Kalau dipecat dengan hormat Iya. ya. Keluarkan dengan tidak hormat ya. Dipecat. Iya. Kalau dia dikeluarkan berarti ada dilakukan kode etik. Oh, begitu ya. Iya.
Kidaus, apa yang mau ditanya tentang soal hukum? Karena beliau ini kan, Bung Acil ini kan pengacara. Iya. Jangan tanya matematika dengan Begini saja. kimia. Iya. Bagaimana Kidaus, pandangan Kidaus terhadap hukum Indonesia? Banyak kasus kan termasuk. Karena menurut Nanti saya minta pendapat, minta analisa tentang kasus penembakan polisi itu ya. Kalau saya jangan terlalu karena kalau kita masuk ke ranah itu harus lengkap dengan data karena kita bicara hukum. Oh begitu ya. Bicara Tapi kan sekarang ini sudah viral di media bahwa ada orang. lain fakta hukum, lain opini. Oh, Harus begitu ya? bedakan itu. Fakta hukum itu sudah lengkap data-data hasil audit, hasil investigasi. Iya. Nah, itu baru kita bicara. Kalau opini kan sah-sah saja beropini. Iya, iya. Jadi kita tidak bisa masuk ke ranah itu di jauh karena kita Iya, belum final. Kan belum ada yang dirilis Mabes Polri ya. Iya, betul. Hasil tim investigasi Iya, bersama betul. Pak Kapolri. Iya. Jadi kalau menurut saya, tidak Iya. usah kita masuk ke sana dulu. Oh, enggak usah ya, Nggak kita usah, bicarakan itu. santai saja dulu yang umum-umum. Oke, kalau begitu, siapa ketua Peradi Sulawesi Tengah? Selaku ketua periode Sulawesi Tengah sekarang ini banyak menjabat Bapak Muslimi Mamulai yang punya kantor hukum Cakra yang berkedudukan hukum di Kartini, Jalan Kartini. Iya, iya. Kalau Bung Acil gabungnya di mana? Peradi dong. Di Peradi ya? Bukan, maksud saya di kantor pengacara asosiasi apa? Kantor hukum. Kantor hukum Kalau kantor hukum saya ya sekarang ini Agaan. Isak Adam and Associates. Isak Adam And Associates and Associates ya? Di mana kantornya? di jalan Pupa Bensin yang Dewi Sartika. bukan Gusti Ngurah Rai. Oh, Gusti Ngurah ya, Iya. mau ke seberang itu. silakan. Kalau soal kasus ya, tips atau tarif-tarif ya, itu gimana? Yang paling rendah itu bagaimana cara menentukan tarif itu? Jadi kalau berbicara Jasa bukan tarif ya, jasa. Kalau berbicara jasa hukum itu tergantung kesepakatan. Hmm. Kesepakatan. Dalam jasa advokat itu tidak berlaku hukum pasar seperti yang lain kayak notaris apa. Ini bukan berdasarkan kesepakatan dan Iya. jenis perkara. Iya. Dan perkara itu ada perkara perdata, Hmm. pidana, perkara perburuhan, perkara tun, dan perkara di pengadilan agama. Coba dibeberkan satu-satu tuh. Panjang kalau mau Enggak, maksud saya tarifnya kan Oh, kalau tarifnya Ya, ya. begini misalnya. jasa ya, jangan bicara tarif jasa ya. Jasa. Ya. Jasa hukum itu dulu waktu Iya. tahun 2016 itu kita masih pakai hukum yang biasa dipakai sama teman-teman itu kalau pendampingan ya, pendampingan pidana di kantor polisi itu Iya. 15. Tapi sekarang itu kalau kita mau pasang tarif tinggi, kita lihat dulu orangnya, lihat dulu apa jenis perkaranya. Jadi jangan kita pukul rata orang kaya orang miskin dipukul rata. Berarti tidak ada asal itu Kemanusiaan. kemanusiaan. Ya, apa? Iya. Humanisme ya? Humanisme. Ya. Dan kedua juga pemerintah kok sudah bagus sekali pemerintah ini karena dia sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk membuka LBH Iya. supaya orang miskin yang tidak mampu itu bisa dapat bantuan hukum gratis yang ada di pengadilan, ada di Departemen hukum itu ada dua macam. Kantor hukum itu dua macam ya? Ada kantor hukum profit Iya. dan non profit. Kalau non profit ini LBH itu ya? Ya, jaringan LBH namanya. Oh iya. Nah itu menarik ya. Itu dari mana sebenarnya sumber keuangannya mereka kalau ada kasus begitu? Kan ada operasional ya, ada Ya, dan sebagainya. begini, Pak. Iya. Bung Iwan itu bagus sekali pertanyaan. Karena Pemerintah berperan aktif dalam membantu masyarakat miskin untuk penyelesaian masalah hukumnya, makanya ada dua sumber dananya. Iya. Kedua dari pengadilan, penunjukan langsung namanya. Terus ada yang disubsidi dari Departemen Hukum dan HAM. Oh begitu ada ya? Ada. Cukup kalau di jaringan LBH itu cukup KTP dengan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan kalau di kota. Iya. Contoh kasus umpamanya. Saya punya kasus melawan negara, melawan pemerintah soal penggusuran tanah. Kan kita tidak punya uang. Lalu ada LBH yang mendukung. Itu dari mana? Sumber pendanaannya, pembiayaannya. LBH itu namanya ada LBH juga yang pro rakyat. Iya. Ini LBH pro rakyat itu biasa dia membantu masyarakat marginal. Contoh masyarakat marginal itu masyarakat yang hak-hak keperdataannya, hak-haknya dalam
kalau dalam pidana namanya Miranda Rule, Iya. hak tersangka. Nah, itu ada namanya lagi bagian dari paralegal. Itu paralegal bagian dari LBH, LBH yang pro rakyat. Jadi mereka ini swadaya. Barangkali masyarakat patungan untuk bayar operasionalnya, misalnya uang bensinnya, uang makannya. Lalu Artinya kan untuk meringankan kesan. Iya. Kan tidak mungkin saya. ya, yang saya tanyakan tadi, apakah dana dari negara tadi Menkumham dan sebagainya pengadilan itu berlaku juga dengan Berlaku kalau dia mau membuat format itu. Kan ini dikasih dua pilihan. tapi kan kita melawan negara. Iya, makanya dikasih dua Lawan pilihan. kita lawan negara kan begitu. Negara dalam hal ini Pemerintah ya. pemerintah itu kan rejim namanya. Iya. Jadi kalau ini Departemen Hukum dan HAM, di bawah nama Departemen Hukum dan HAM itu, dia harus menjunjung asas keadilan tanpa perlu siapapun. Namanya juga keadilan kan. Oke, soal jasa. Oke. Soal jasa pengacara, jasa hukum, jasa Anda sebagai pengacara, Bu Macet. Itu bagaimana? Kalau berbicara jasa, saya Kita sambung tadi, nyambung tadi ya, kita soal. lanjutkan tadi yang kedua ya. Kalau dalam jasa hukum itu saya rasa berlaku universal, tergantung kesepakatan. Pertama yang saya katakan dari awal, tergantung kesepakatan. Terus jenis kasusnya. Contohnya makin berat. Bukan, contoh begini. Iya. Misalnya ada sengketa perdata tanah. Tanah ini kalau berdasarkan harga pasar di tengah Iya. kota, taruhlah per meter 5 juta 10 juta. Iya. Kali sekian luasan. Kalau di Nusa Tenggara luasan, taruhlah 5 miliar. Tidak mungkin nilai objek 5 miliar tidak minta 15 juta. Harus tuh sesuai dengan kalau dalam dunia hukum, dalam kontrak ya, dalam kontrak penggunaan jasa hukum itu ada 3 unsur. Iya. Pertama operasional, ini kesepakatan ya. Kalau disepakati ya dalam Iya. kontrak ya. Iya. Operasional, jasa hukum dengan success fee. Iya. Sukses fee. Nah, success fee ini yang banyak orang keliru menanggapi. Padahal success fee itu kalau kita menganalisis secara detail, Iya. success fee itu nilai keberhasilan nanti berhasil. Jadi biasanya success fee yang berlaku di Kota Palu ya, Iya. berkisar antara 20 sampai 30% dari nilai Iya. objek, nilai objek. Ya tadi saya bilang contoh misalnya Oh, nilai kontrak itu beda dengan sukses fee. masuk dalam satu rangkaian nilai kontrak dalam kontrak. Kan tadi ada 3 item dalam kontrak jasa hukum. Operasional, jasa hukum dengan success fee. Kalau jasa hukum ini gimana? Jasa hukum kesepakatan berapa? Oh, kalau menang berarti sukses fee tadi. Ya, justru yang besar dalam penggunaan jasa hukum itu success fee. Itu artinya biaya keberhasilan. Iya. Di mana biaya keberhasilan mereka? Ini objek. Ini kesepakatan. Kira-kira kalau penerimaan itu berapa? Ya, makanya tadi saya kasih persentase. Kalau kasusnya paling mudah ya, paling mudah dan paling gampang untuk dimenangkan, paling mudah dimenangkan. percaya. Ya, Kasus perceraian ya, nomor 1. kasus perceraian paling mudah untuk. Yang paling ada peluang untuk dimenangkan. Ya. Nah, lalu kemudian Berapa? Tidak pidana umum kedua. berapa tarifnya paling rendah? Kalau harga puspaku itu 5 juta. Tapi kalau harga kantor hukum itu antara 15 sampai 20. Itu kantor hukum besar kalau 5. Kalau kita ini pakailah harga pasar 15 umum di Palu. Karena sekarang begitu di tengah banyaknya asosiasi pengacara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Ya, konstitusi. Perma setelah keluarnya Mahkamah Agung. bukan Mahkamah Agung. Perma setelah Perma itu peraturan Mahkamah Agung. peraturan Mahkamah Agung. Setelah terbitnya peraturan Mahkamah Agung itu bukan lagi single bar, tapi multi bar. Kalau multi bar berarti semua asosiasi diakui oleh umum. Iya. Jadi sekarang itu yang berlaku multi bar. Selanjutnya, Dalam perspektif hukum itu tadi dalam kontrak penggunaan jasa berarti ada 3 aspek. Operasional, jasa dan success. Itu lagi kembali lagi. Kadang kita pakai cuma jasa hukum digunakan, Iya. operasional saja. Nah, kenapa? Ini tergantung strategi yang kesepakatan. Karena kalau 3-3 ini beragam, kecuali yang kita bela contohnya
pengusaha dan masalah. Mereka kan sudah paham sesuatu. Beda masyarakat bawah, biasa, yang ke bawah. Iya. Itu masih kagetan ya. Contoh lagi, kenapa pengacara Jakarta itu menerapkan jasa hukum di atas di luar Pulau Jawa? Karena di sana kompleksitas masalah pertama, kedua kesadaran hukum masyarakat besar. Kalau kita ingin menerapkan seperti mereka, yakin dan percaya kita ditinggal sama klien. Ditinggalkan oleh kliennya? Dia mampu. Oh, gitu. Cuma ini harus saya akui, dan juga para klien ini ketika dia sudah diberi tujuan di masalah itu, cuma minta pura-pura nanti sudah tidak ada lagi jalan boleh pakai kita. Itu sebenarnya salah. Kalau mau pakai jasa hukum dalam pengacara dari awal supaya kita bisa bergerak dalam instrumen dalam teknik pembelaan kan masing-masing advokat ini sudah tinggal. Iya. Hebat tuh pengacara kita semua yang terbang bukan gara-gara baru. Tapi kan itu mudah juga pengetahuan secara praktis Kalau dan kalau legal standing itu kan bisa kita buka. Hakim pun sampai sekarang masih buka kita hukum acara, hukum pidana, hukum masyarakat. Tidak perlu dihafal karena apalagi di era teknologi begini kan tinggal di search di Google semua ada apa yang tidak ada. Jadi perbanyak yang terbang karena yang terbang itu mungkin kita bisa menyelesaikan case apapun karena kita pengalaman. Bukankah dia pengalaman merupakan itu paling berharga ya? Kita semua kaget. betul. Nah, soal apa namanya? Ada orang yang salah terbukti dia membunuh. Mengapa masih harus ada pembelaan? Itu apa makna? Maksudnya coba Anda jelaskan. Saya sudah paham. Iya. Kalau Ada orang yang jelas-jelas bersalah. pertanyaannya kenapa? Ada orang-orang yang jelas membunuh ya, melakukan kesalahan pelanggaran pidana. Tapi mengapa mereka diberikan hak untuk? Saya sudah katakan Iya. Bung Iwan begini. Iya. Ini kan kita ini hidup berbangsa dan bernegara diatur sama hukum. Iya. Hukum adalah makhluk. Iya. Jadi dalam hukum acara pidana ada namanya hak tersangka. Iya. Yang nanti orang benar orang salah punya hak. Itu yang saya tanya. Kenapa ada haknya? Iya. Karena itu sudah diatur dalam hukum acara. Hak tersangka. Kalau dalam bahasa hukum itu jalan dulu. Jadi tujuan pengacara membela orang yang salah itu bukan untuk kasih bebas. Iya. Minimal untuk mengurangi berdasarkan fakta hasil uji di pengadilan. Karena kita berbicara itu di pengadilan itu diuji di situ. Iya. Diuji mulai dari buktinya, saksinya, penerapan pasalnya. Iya. Dan apabila di tingkat pertama kita tidak puas, kan ada buat hukum lain. Iya. Misalnya banding, kasasi, PPK. Ada instrumen itu sudah ada di dalam pengacara. Ya, yang saya tanya itu apa sih maksudnya makna dari apa ya nilai yang terkandung di sini? Iya, karena Itu itu seorang jelas-jelas salah lalu kemudian dia punya hak untuk dibela. karena undang-undang mengatur Iya. itu ya. Iya. Bukan maunya kita. Kita kan bahasa pasalnya kan sudah diatur dalam kitab. Iya. Ya kita harus tunduk sama dulu kalau itu sudah diatur. Iya. Jadi itu berdasarkan hukum acara ya, hukum Iya. acara. Tata cara beracara di muka pengadilan. Hukum acara. Iya. Nah, di situ sudah diatur semua. Tapi ada juga ya pengacara yang mau membela seperti itu. Seperti Seperti kasus Mirna dulu kan? begitu. Mirna dengan Kopi cyanida. ya kopi cyanida itu kan jelas-jelas terbukti. Ada asas dalam hukum. Iya. Esensi ada asas hukum mengatakan seseorang belum bisa dikatakan bersalah. Asas praduga Ada asas praduga bersalah. Seseorang belum bisa dikatakan bersalah kalau belum diuji di pengadilan. Itu yang disebutkan masalah bukan. Tapi kalau menurut apa makna maksudnya dari yang disampaikan oleh Mahfud MD? Orang ditersangkakan itu karena prasangka bersalah. Iya. Kan ada praduga tak bersalah. Iya. Diduga bersalah kalau kemudian orang ditetapkan Makanya dipakai bahasa diduga, bukan dibilang bersalah. Kalau sudah bersalah itu berarti sudah pengadilan. Melampaui kewenangan. bukan vonis namanya. Sudah Oh, vonis. itu lah melampaui kewenangan Iya. pengadilannya. Iya. Jadi kita itu beracara ada asas. Ada asasnya. Ada asas, ada prinsip. Terus ada hukum acara. The rule of law itu ya. Namanya hukum acara. Hukum acara. Ini menarik ya.